Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bakal menjelaskan kayak semacam micro teaching ya, responsi kebiasaan makanan ikan, praktikum mata kuliah biologi perikanan. Jadi sini ada data makanan ikan, ada data yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Nah, data ini nantinya bisa menginterpretasikan kebiasaan makanan dari suatu ikan. Nah, data ini itu data dari ikan swanggi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel seperti ini. Tabel ini isinya organisme yang dimakan oleh ikan. Tabel ini isinya juga terdiri dari J1, J2, J3, F, FI, OI, FI kali OI, IP, PIJ, dan PIJ kuadrat. Nah, yang pertama itu kita harus mencari J1, J2, dan J3. Di sini saya mengambil contohnya itu pada potongan udang. Di sini J1-nya diperoleh 2, J2 dan J3-nya diperoleh 0. Ini diperoleh dari data ini. Kita lihat dari J1 potongan udang, ini volumenya bukan volumenya tapi jumlah organismenya ada 2. Sedangkan J2 dan J3 itu tidak ada organisme potongan udang, sehingga J1 dan J2-nya tidak ada. Selanjutnya adalah mencari V. V ini didapat dari volume organisme pada data sebelumnya. Di sini ini adalah V-nya. V dari potongan udang. Selanjutnya mencari FI. FI itu rumusnya adalah total volume dibagi total sigma total volume dikali 100%. Nah, di sini itu F-nya itu 2. Buat sigma total volumenya itu diketahui 4,5122 dikali 100%, yang jadi hasilnya 44,3243. Selanjutnya mencari OI atau frekuensi. Rumusnya itu frekuensi kejadian dibagi dengan sigma frekuensi kejadian. Di sini frekuensi kejadiannya cuma 1. Kenapa? Karena cuma terdapat pada J1. Kemudian dibagi frekuensi kejadiannya ada 3, karena ini J-nya ada 3. 1 dibagi 3 kali 100% itu 33,33%. Selanjutnya mencari OI kali FI. OI kali FI kali OI ini caranya cuma mengkalikan aja, jadi 44,3243 dikali dengan 33,33. Nah, hasilnya ini 1477,3281. Selanjutnya mencari IP. Mencari IP ini rumusnya adalah FI kali OI dibagi sigma FI kali OI. Nah, jadi 1477,3281 yang dari sini dibagi dengan 5925,3795. Jadi hasilnya 24,9322. Selanjutnya mencari PIJ. Mencari PIJ itu total persentase volume organisme dibagi sigma total persentase organisme dikali 100%. Di sini total persentase volume organismenya itu 44,3293. Itu didapat dari ini dibagi dengan sigma total persentase organisme yang di bawahnya yang 99,9998. Nah, hasilnya itu 0,4432. Selanjutnya mencari PIJ kuadrat. PIJ kuadrat ini merupakan kuadrat dari PIJ. Jadi hasil yang tadi itu tinggal dikuadratkan saja, nanti ketemu PIJ-nya. Nah, jadi IP sendiri itu
bakal menggambarkan makanan utama, makanan pengganti, dan makanan sampingan dari ikan. Nah, dari data tadi itu makanan yang tidak ada makanan utama karena tidak ada nilai IP yang lebih besar dari 40%. Di sini yang paling besar itu hanya yang tercerna dengan persentase 37,40%. Selanjutnya mencari ruas relung. Ruas relung ini dibagi menjadi dua, ada BI dan BA. Nah, buat yang BI sendiri itu rumusnya 1 per sigma PIJ kuadrat diambil dari data sebelumnya, dan yang BA itu BI kurangi 1 per N-1. Di sini diperoleh BI-nya 3,1962 dan BA-nya 0,2440. Di sini dari yang data jantan itu BA-nya kurang dari 1, menunjukkan sifat ikan tersebut selektif mencari makanan. Nah, nilai BI itu digunakan untuk menggambarkan banyaknya keragaman jenis makanan. Jadi kalau misalnya BI jantan lebih besar dari nilai BI betina, maka BI jantan itu memiliki keragaman makanan yang lebih besar daripada BI betina. Selanjutnya ada tupang tindih ikan swanggi. Rumusnya itu CH itu tupang tindih. Rumusnya itu 2 kali sigma PIJ kali PIB per sigma PIJ kuadrat tambah sigma PIB kuadrat. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya itu 0,8038. Kita masukkan hasilnya ke sini. Selanjutnya mencari panjang usus relatif. Nah, untuk panjang usus relatif itu rumusnya PUR atau panjang usus relatif sama dengan panjang usus dibagi dengan panjang tubuh total. Nih contohnya itu pada Y1 panjang ususnya 162 dibagi dengan 0,8, hasilnya 1,0452. Nanti hasilnya itu ditotalin, terus dirata-ratain. Nah, ini buat yang rata-rata jantan, ini ya datanya yang di bawahnya, yang atas yang betina. Kita pakai data yang jantan. Rata-ratanya itu 0,8316. Karena nilainya kurang dari 1, berarti panjang ususnya itu tidak melebihi total panjang dari tubuh ikan, sehingga dapat dikatakan bahwa ikan itu bersifat karnivora. Selanjutnya mencari hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan swanggi. Dari ikan jantan, data ini diperoleh atau nilai ini diperoleh dari kalkulator menggunakan regresi linier. Kita mencari A, B, dan R kuadrat. Di sini ada persamaan yang buat jantan itu sama dengan 4,2171 dikurangi 0,0164. Nah, setiap pertambahan panjang tubuh setiap satu satuan volume maka akan mempengaruhi makanan sebesar 0,0164 satuan. Nah, selanjutnya itu mencari indeks isi lambung. Indeks isi lambung itu data yang digunakan adalah bobot ikannya, terus ada volume organismenya. Nah, caranya itu rumusnya adalah ISC sama dengan berat isi lambung. Berat isi lambungnya itu ini yang 0,8761 dibagi dengan berat total ikan, yaitu 59 dikali dengan 100%, hasilnya itu ini. Nah,
Setelah hasilnya J1, J2, J3 nya itu diketahui, hasil ISC-nya, maka nilainya dirata-ratain. Hasilnya itu 3,4679. Nah, hasil ini menginterpretasikan bahwa bobot organisme mempengaruhi bobot ikan sebesar 3,4679%. Nah, gitu aja buat micro teaching responsif kebiasaan makan kali ini.